Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Money Habits. Bulan-bulan ini tuh sudah masuk bulan-bulan hujan harusnya ya. Ada berbernya di belakang tuh harusnya sudah mulai-mulai hujan. Nah, kalau kita ngomongin hujan, berarti urusannya sama gimana caranya nyuci gitu ya. Gimana cara nyuci dengan efektif Pak gitu ya. Karena memang kalau tidak di manajemen dengan baik bisa jadi kita nggak pakai baju karena emang ya cuciannya nggak kering semua. Nah, berarti urusannya sama, bisa jadi kita menggunakan satu jasa yang namanya laundry. Nah, di samping kita sudah ada satu tamu istimewa karena nanti kita cerita-cerita dari beliau, dapat inspirasi insya Allah dari beliau. Tapi kita akan melihat gimana seorang pemuda ini ya, dari tahun 2006 kalau tidak salah dia bangun bisnisnya, lalu bisa mendapat penghargaan 3 tahun setelahnya, lalu satu Nusantara, satu Indonesia, luar biasa. Kita ketemu sama Mas Agung Susanto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Oke. sendiri sehat? Sehat alhamdulillah. Tapi kita juga nggak cuma berdua, kita ada di sebelahnya lagi ada Mas Haris. Nah, ya, Mas Haris masih mantap-mantap gitu ya. Kalau saya nggak dikenalin ini ada Mas Haris. Saya di sini Oke. cuma menemani Mas Giri aja. Nah, ini Mas, sebenarnya tadi saya mau ngasih bridging tuh apa ya? Ngomongin bisnis yang nggak pernah mati gitu ya. Kan salah satunya adalah kalau menurut saya adalah kuliner, pendidikan, sama semua hal yang berhubungan dengan harian yang Oke. kita pakai gitu kan ya. Iya. Nah, Mas Agung ini mengawalnya di tahun 2006 bisnisnya laundry. Ya. Oke, boleh cerita sedikit ya Mas sebelum kita masuk ke intinya nih. Ya, jadi Simply Fresh Laundry ini bisnis ketiga saya ya, yang saya jalankan ketika saat itu saya masih kuliah. Jadi saya kuliah di Fakultas Hukum di UGM. Jadi sambil kuliah sambil bisnis. Oke. Nah, jadi Simply Fresh itu tepatnya di tahun 2006 saya membuka outlet yang pertama di Jalan Flamboyan di daerah Gejayan sana ya. Oke. Dan ya alhamdulillah terus berkembang, satu cabang, dua cabang, dan akhirnya percepatan pertumbuhan karena mulai dimitrakan ya. Jadi Simply Fresh ini termasuk pelopor juga untuk Oke. industri laundry kiloan. Jadi kita banyak inovasi dan akhirnya banyak yang bermitra dan alhamdulillah terus berkembang hingga sekarang kita sudah buka 385 outlet dari Aceh sampai Papua di 100 kota. 380 outlet Ya. dari tahun 2006. Nah, tapi saya dengar-dengar, saya baca-baca tuh Simply Fresh pernah menang satu penghargaan ya. Waktu itu kan sempat sering booming tuh ya, ada Ya. kalau nggak salah apa deh, wirausaha mandiri ya kalau nggak salah. Ya, itu jadi diantaranya memang ada banyak sih kita ya penghargaan Oke, didapat oke. alhamdulillah dari tim, ada sekitar 36 penghargaan nasional dan internasional, dan ya salah satunya yang disebutin Mas Giri tadi wirausaha mandiri. Jadi saya juara satu untuk kategori alumni maksudnya yang sudah lulus kuliah, kategori alumni industri dan jasa. Jadi saya juara satu nasional. Oke. Ya. Itu Simply Fresh yang laundry kiloan waralabanya franchise-nya. Itu kan yang dinilai dari personnya. Jadi Oh. dari foundernya ya, saya Oke, sebagai founder dan owner di Simply Fresh. Oh, oke. Nah, Mas Haris mau nanya dulu. Mungkin kalau salah dulu pernah sampai masuk TV nasional ya. Ya itu sih biasanya dampak kalau sudah menang penghargaan itu diliput media. Jadi baik media cetak, media televisi, dan akhirnya ya seperti RCTI, TV One, Metro TV, Indosiar itu pernah meliput Simply Fresh juga gitu, Mas Haris. Itu berdampak signifikan sama bisnis ya. Ya, jadi karena itu juga salah satu keberhasilan dari Simply Fresh. Jadi banyak liputan media, baik media tadi cetak, koran, majalah ya, yang levelnya nasional juga termasuk televisi. Ya kalau zaman sekarang ibarat kata kalau mau viral ya masuk TV gitu ya. Kalau sekarang kan kalau viral tinggal ada di sosmed. Kalau saat zaman itu sekitar tahun 2007, 2010 itu ya memang masuk TV gitu supaya kita cepat dikenal luas gitu. Ya. Nah, satu hal yang menarik nih Mas, kenapa laundry itu yang pertama, terus yang kedua kok kepikiran laundry kiloan di franchise kan? Padahal waktu itu setahu saya kan ada, mungkin laundry franchise laundry udah ada kali Mas ya?
tapi yang mungkin yang ada di hotel-hotel atau apa gitu kan ya kan. Itu franchise juga kalau nggak salah. Ya? Nah, Iya. kenapa terus jadi kiloan di franchise kan? Ya, jadi memang kalau untuk franchise laundry sudah ada ya. Tapi untuk franchise laundry kiloan kita yang pertama. Oke. Jadi yang menawarkan resmi waralaba laundry kiloan pertama di Indonesia itu Simply Fresh. Jadi Simply Fresh pun dapat rekor muri sebagai waralaba laundry kiloan pertama di Indonesia. Oke. Kenapa kepikiran sangat Mas? Ya, tadi awalnya juga ya jadi gini. Konsep laundry yang ditimbang atau kiloan itu di kota selain di Jogja itu belum menjadi sebuah tren gitu ya. Oke. Karena saya ketika buka di Jabodetabek, di Lampung, di Medan, di Sulawesi gitu ya, orang masih bingung tuh laundry kok ditimbang, laundry kok dikiloin gitu. Dan akhirnya banyak peminat gitu ya yang ingin mencoba berbisnis ini. Nah itu tadi niat untuk menjadi mitra Simply Fresh. Nah dari situlah akhirnya karena peminatnya cukup banyak ya sudahlah akhirnya kita seriuskan untuk diwaralabakan atau dimitrakan itu gitu. Oke. Terus ketika pertama kali buka berapa mitra Mas yang masuk? Ingat nggak Mas? Seingat saya sekitar 1 tahun awal itu ya ketika mulai di-franchise-kan 2008 ya sekitar 2008 itu langsung sekitar tahun pertama itu 30-an mitra baru yang bergabung. Cukup besar ya. Nah, ini pertanyaan signifikan nih bos saya. Itu dari berbagai kota ya itu ya. Iya, dari berbagai kota. Jadi kita saya ingat sekali itu ya. Kita mengikuti pameran franchise di Jakarta. Jadi kan ada Expo Franchise. Dan saat itu juga kebetulan lagi booming ya. Lagi industri franchise itu lagi benar-benar booming lah gitu. Terus kita ikut pameran di Jakarta, ternyata peminatnya luar biasa gitu ya. Belum lagi tadi liputan-liputan media. Akhirnya ya sudah langsung nasional, langsung kita buka gitu. Oke. Pertanyaannya, ketika franchise dapat sekian mitra, kan besar nasional gitu Mas ya. Pakai suntikan bank nggak Mas? Nah, ya ini ya sesuai tema kita ya. Jadi sebenarnya kalau saya pikir-pikir gitu ya, sebenarnya ketika saya membangun bisnis Simply Fresh ini nggak perlu modal perbankan pun bisa saja gitu ya. Ya memang bisnis laundry ini termasuk bisnis yang padat modal. Karena dia butuh sewa tempat, beli mesin cuci, mesin pengering, alat-alat ya. Dan itu kan harus fresh money semua ya. Dan ya sempat saya juga ketika mengawali Simply Fresh pun ya ada juga sebagian modalnya itu ya saya menggunakan pinjaman juga gitu ya. Karena tadi padat modal ya. Beda kalau sekarang bisnis online mungkin tanpa modal juga bisa ya. Tapi kalau saat itu tahun itu belum industri online, industri marketplace belum seperti sekarang ya memang industrinya masih berbasis bisnis offline ya, bisnis real langsung di offline gitu. Dan memang butuh modal saat itu. Nah, tapi saya ingat sekali ketika mulai di franchise kan justru di situ kan banyak pemasukan gitu ya. Dan sebenarnya ketika saya untuk mengembangkan bisnis sudah tidak butuh lagi untuk suntikan dana tadi gitu ya. Nah, cuma yang namanya manusia gitu ya. Apalagi saat itu belum ngerti ya, apa tentang riba dan segala macamnya kan belum paham ya. Itu sekitar 17 tahun yang lalu ya gitu. Jadi akhirnya ketika bisnis bagus banyak orang dari lembaga pembiayaan yang datang kan gitu ya. Nah, pikiran saya saat itu kan simpel aja kan. Wah, ini bisa modal baru nih untuk ekspansi yang lain kan gitu ya. Makanya saya ada bisnis-bisnis lain berkembang yang tapi malah justru itu ke depannya malah nggak bagus gitu ya. Karena akan mengganggu cash flow yang sudah stabil tadi gitu ya. Karena kan kalau pinjem itu kan membayar kepastian dengan ketidakpastian ya. Kepastiannya cicilannya tetap tiap bulan jelas, ketidakpastiannya omsetnya kita kan belum tahu kan gitu ya. Apalagi bisnis-bisnis yang kita investasi bisnis-bisnis baru gitu. Nah sebenarnya disitulah yang jadi problem sih gitu. Berarti awal mula mengambil pinjaman bank itu bukan karena butuh ya sebenarnya ya? Nah betul. Jadi sebenarnya kalau dari sisi bisnis tadi Simply Fresh pun bisa berkembang ya tanpa harus pinjam ke perbankan karena konsepnya adalah kemitraan, partnership atau kerjasama lah gitu ya. Kerjasama di mana
ada pemodal dan saya sebagai pemilik brand dan sistem gitu ya. Tinggal kita berkolaborasi kan begitu. Artinya modal sendiri sudah didapat dari para mitra-mitra tadi gitu ya. Nah cuma ya tadi karena terlalu bernafsu gitu ya dan penawarannya cukup menarik gitu. Akhirnya lembaga pembiayaan tadi juga kita akses untuk berekspansi bisnis yang lain gitu ya. Belum lagi apalagi saat itu saya juga masih terhitung masih muda ya, masih umur di bawah 30 tahun. Terus bisa pinjam sampai miliaran rupiah di berikan oleh perbankan. Akhirnya juga larinya ke lifestyle juga gitu ya. Yang namanya belum belajar ya. Akhirnya larinya ke situ gitu. Ya. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya Simplifresh sendiri itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan organik sebenarnya kan begitu dengan modal sendiri karena dia pada modal modelnya kerjasama, ada modal yang masuk bisa dikembangkan. Tapi itu tadi Mas Haris juga nyinggung bahwasanya mengawali ngambil kredit ini sebenarnya nggak butuh, tapi ya karena itu tadi mungkin keinginan untuk angin segar gitu ya, kayaknya seru deh kayak gitu. Nah, berarti dulu awal-awal ketika ngambil itu untuk bisnis apa Mas? Dan sempat nggak untuk di tengah-tengah itu harus suntikannya dan bukan dari bisnis tapi dari Simply bahkan dari uang pribadi? Iya, jadi memang diantaranya juga memang ada yang lari untuk Simplifresh juga ya. Contohnya misalkan kita beli aset buat kantor gitu ya. Beli aset buat kantor dan itu kan butuh juga pendanaan. Nah saat itu ya. Tapi ya tadi kalau kembali saya pikir sebenarnya dengan nabung sedikit sebentar saja ya istilahnya beli cash juga bisa saja itu. Tapi kan kita kan berhitung ya. Cukup dengan cicilan sekian gitu ya. Bisa dapat rumah, dapat kantor yang nilainya saat itu masih ratusan juta ya saat itu. Terus juga belum lagi tawaran untuk rumah gitu ya, kendaraan yang akhirnya ya kalau di total bisa puluhan miliar gitu. Dan saya ingat tuh nyicil bulanan itu bisa sampai 150 jutaan buat cicilan gitu. 150 juta. Ya. Tapi kan menurut perhitungan saya saat itu kan, lah ini kalau penghasilan saya lebih dari ini kan masih masuk nih gitu ya. Daripada saya nabung lama, udahlah toh juga bisa mampu bayar nyicil gitu ya. Mikirnya begitu saat itu. Jadi mikirnya sesederhana itu ya. Tapi ternyata ya itu jadi bumerang juga ya. Karena apa ya tadi membayar kepastian dengan ketidakpastian. Sebagian kan kita investasikan untuk bisnis. Salah satunya bisnis properti. Nah, apalagi bisnis properti ini juga sangat resiko kan. Saya ngalamin itu di mana terjadi sengketa ya, sertifikat ganda gitu ya. Padahal kita sudah membayarkan, akhirnya banyak duit yang kesedot habis di sana dan tidak menghasilkan gitu kan. Otomatis ya tadi membayar kepastian dengan ketidakpastian. Nah, akhirnya kita membayarnya dari apa? Ya dari bisnis kita yang sudah jalan gitu ya. Termasuk uang pribadi juga ngalir masuk ke semua untuk cicilan-cicilan tadi gitu ya. Dan ya inilah memang ya karena kita tidak paham juga ya tentang cara mengelola keuangan yang baik, termasuk juga kalau dari sisi Islam, sisi agama ya ini jelas dosa besar ya karena merupakan riba, yang itulah yang akhirnya saya merubah cara bermainnya gitu. Awal mula dapat pinjaman tuh kira-kira dipermudah nggak sih? Karena mungkin dari skala bisnisnya sudah besar ya. Terus tiba-tiba mungkin ke lembaga perbankan, terus apakah itu aksesnya mudah atau memang itu tetap ada analisa yang kuat? Jadi untuk pertama awal-awal sih agak dipersulit karena bisnisnya kan baru jalan ya. Tapi kalau ketika pas Simplifresh sudah buka banyak cabang, nah itu agak dipermudah sih. Jadi tinggal mereka lihat biasanya kan mutasi rekening gitu ya, terus ngelihat perjalanan mutasinya bagus gitu, kok ini perputarannya tinggi gitu ya, terus akhirnya ya makanya itulah yang muncul plafon sampai miliaran kan karena ngelihat dari situ gitu ya. Ngelihat mutasinya bagus akhirnya diberikan pinjaman yang besar gitu ya. Dan ya itu sih Mas, jadi memang pihak lembaga pembiayaan itu akan mempermudah atau mempersulit itu tinggal melihat dari performa kita juga sih. Ya, nah ini menarik nih. Tadi kan awalnya memang ambil kredit untuk bisnis, mencukupi bisnis utama yang sebenarnya
kalau bisa dibilang jujur-jujuran nggak butuh-butuh amat gitu kan ya, sampai tergiur untuk bisa nih mengembangkan bisnis yang lain. Itu sampai ke pribadi nggak Mas? Maksudnya dalam habitnya berubah nggak tuh dari sisi keuangan yang tadinya belum pernah pakai terus tiba-tiba dia pakai buat bisnis? Apakah juga untuk keuangan pribadi juga sama? Misal kartu kredit masuk, terus cicilan-cicilan pribadi lain yang akhirnya wah ya udahlah pakai nyicil aja daripada beli. Iya. Iya, itu betul ya. Ya ternyata habit kebiasaan utang itu tadi gak hanya untuk bisnis saja ya. Justru malah kalau saya itu mungkin yang terbesar malah buat pribadi tadi gitu. Malah buat pribadi. Ya akhirnya saya beli rumah nggak cuma satu gitu ya, beli rumah berapa itu 6 atau berapa sekitar segitu ya aset gitu ya. Terus itu pakai lembaga pembiayaan. Beli mobil juga mobil baru-baru, mobil Eropa baru-baru gitu ya. Itu juga pakai pembiayaan. Belum lagi hobi lain, hobi motor besar. Itu juga ya. Itu beli juga langsung ke showroomnya motor besar Harley Davidson itu. Baru ya, itu juga baru, Grace. Itu dari pembiayaan semua gitu ya. Ya tadi kan mikirnya sederhananya kan saya mampu nih nyicil gitu ya. Kalau mampu kenapa nggak saya ambil saja peluang tadi, toh saya dipercaya perbankan. Nah gitu ya, saat itu simple begitu, tapi ternyata itulah sumber masalah ya, yang kedepannya itu akan menjadi masalah besar juga. Berarti kita bisa ngambil gini ya Mas Haris ya, Mas Agung, utang itu nyandu ya, utang itu nagih, kayak misalkan udah dapat satu terus ada peluang lagi, mudahan gitu ya, akhirnya ya namanya manusia ya disinggung bagian itunya kan jadi makin senang. Bahkan hobi pun sampai dibiayai. Sekelas hobi. Iya betul. Ya, jadi kayak bisa dibilang begitu ya. Jadi seperti candu karena ya kita membeli sesuatu tanpa harus kita menabung lah begitu ya, tanpa harus kita menunda kesenangan lah, bahasa saya kan gitu. Harusnya kan dengan kita menunda sedikit kesenangan, hawa nafsu tadi ya, keinginan tadi ya, sebenarnya kita bisa tuh nabung sedikit sebentar bisa dapat itu nggak tanpa harus bayar bunga yang besar kan begitu. Tapi karena ya udahlah, yang penting kamu bisa nyicil kan gitu ya, yang penting bisa nyicil masuk, ya udah diambil saja gitu, bisa beli sekarang loh tanpa harus nunggu-nunggu, nah gitu ya. Jadi sebenarnya ya candu juga bisa dibilang begitu sih Mas Giri. Menarik ya, ternyata utang itu. Karena emang beberapa pertemuan yang lalu nih Mas Agung, kita ngobrol sama Pak Chan, kita ngobrol sama Pak Agung. Pak Agung juga dengan bisnis dari tahun 90-an itu, membesar armadanya itu semuanya salaman sama pihak bank gitu ya. Dan memang itu menyenangkan. Bahkan kalau misalkan kalau zaman dulu kita ketemu, saya coba cerita sedikit. Saya kalau ketemu klien-klien saya dulu, bahkan kami menganjurkan untuk itu gitu. Kan begitu ya. Menganjurkan untuk mengambil. Betul, menganjurkan karena itu kan hitungannya tadi betul. Hitungannya adalah yang dicari adalah misalnya kamu mau apa, karyawan biasa misalnya. Kamu mau apa? Kamu mau beli rumah gitu. Maka yang dicari adalah bukan harga rumahnya dulu utamanya. Ya harga rumah oke, lokasi di mana oke, tapi yang dicari adalah berapa DP-nya gitu. Ya, apalagi sekarang ya. Iya. DP murah-murah udah bisa dapat mobil, dapat motor. Benar. Sekarang ya itu arahnya DP-nya berapa, terus cicilannya masuk apa enggak dari gaji. Kalau masuk dari income ya udah ambil aja. Dan ternyata itu memang candu. Dan bahkan hampir semua orang itu sekarang kayaknya yang sudah masuk ke dalam ranah kredit, seluruh hidupnya dibiayai dengan kredit. Mulai dari atas ujung kaki sampai ujung kepala semuanya pakai kredit. Nah, terus kapan Mas akhirnya berhenti? Udah berhenti kan Mas? Ya. Gitu. Apa yang menyebabkan? Apakah sempat macet atau bisnisnya terganggu atau apa Mas? Ya, jadi sebenarnya ada dua hal yang membuat akhirnya saya memutuskan berhenti. Pertama kalau dari sisi dari sisi finansial ya, membayar kepastian dengan ketidakpastian. Ya kita tahu namanya bisnis kan nggak terus di atas terus ya. Betul. Mesti kan ada waktu-waktu yang akhirnya kita harus mengalami penurunan ya. Apalagi tadi yang kita rencanakan bisnis tadi menghasilkan malah jadi beban kan begitu. Akhirnya yang harusnya tambahan income justru malah itu menjadi beban kan gitu. Akhirnya beban-beban yang semakin banyak tidak diiringi dengan income yang juga semakin bertambah ya. Akhirnya mulai goyah di situ ya.
mulai agak goyah lah, tapi belum sampai macet ya saat itu ya. Artinya ya masih bisa kita tanggulangi lah ya. Walaupun ya kita puter-puter gimana caranya biar bisa jalan kan gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua ya yang pasti ketika saya sudah mulai paham gitu ya tentang Islam ya, tentang riba, dan saya wah ini ternyata yang saya lakukan ini dosa besar kan itu. Wah, saya benar-benar kalau ini sudah tidak ada solusi lain ya selain berhenti kan gitu. Karena kalau terus berjalan ya berarti saya sudah sama aja menantang Allah kan gitu. Itu yang terbesar keinginan kuat saya berhenti ya yang kedua tadi ya. Akhirnya ya sudah kita putuskan untuk berhenti, dan nah ini mulai jalan bisa dibilang apa kalau bahasa sekarang itu hijrah ya. Hijrah inilah masa terberatnya sih yang memang macam-macam lah ceritanya ya, karena kita akan berhadapan dengan lembaga pembiayaan yang juga mereka sudah punya skema-skema tertentu kalau ingin berhenti dengan kalau saya kan inginnya berhenti tanpa bayar bunga lagi karena kan sudah dipahami riba paling nggak pokoknya. Nah ini kan bank nggak bisa menerima itu gitu ya, dan sampai ada yang kita saling menggugat di pengadilan ada juga ya. Terus belum lagi debt collector gitu ya, dan harus berhadapan dengan debt collector, dan ya itu ya sangat melelahkan karena untuk mencari titik temu antara keinginan saya yang saya melunasi cuma tidak menggunakan bunga, nah gitu loh. Sementara bank kan nggak bisa gitu ya, harus sesuai prosedurnya kan begitu. Di situ sih Mas Giri. Itu berdampak ke bisnis Mas? Otomatis? Iya ya otomatis kan tadi kan juga saya bilang bisnis nggak melulu naik terus kan, kan ada naik turun. Nah ketika kita turun ya tadi untuk angsuran segala macam kan kita juga jadi berat ya, jadi beban kan gitu ya. Artinya kita harus muter otak gimana caranya tetap angsuran jalan terus dengan ya memutar-mutar uang tadi kan gitu. Maksudnya memutar uang tuh ya dari angsuran ke angsuran itu kita saling menutupi gitu ya. Nah dan itu sangat melelahkan ya, itu kan kalau dari sisi finansialnya. Ada tambahan Mas Haris? Mungkin kalau soal mindset aja sih, bagaimana kita berhutang. Kalau saya pribadi sebenarnya tuh tidak suka berhutang, nggak tahu kenapa, tapi itu memang dari mungkin kepribadian saya sendiri. Nah mungkin kalau dari perspektif orang yang berhutang, kira-kira tuh dari mindsetnya tuh ketika ada angsuran segitu banyaknya, apakah itu menjadi beban apa nggak sih dalam kehidupan sehari-hari gitu loh? Ya, oke. Itu pasti ya. Jadi saya ingat ya, kalau dulu ketika belum mainan pinjaman lembaga pembiayaan atau bank gitu ya, itu kita kan jadi untuk secara visi gitu ya, berpikirnya kan gimana caranya membangun usaha gitu ya. Fokusnya itu kepada bagaimana kita berinovasi, kita pengembangan, ekspansi gitu ya. Nah tapi ketika sudah terlilit hutang tadi, terlilit pinjaman yang besar tadi, akhirnya fokusnya berubah. Fokusnya gimana caranya awal bulan bisa ngangsur bank gitu ya. Yang itu akhirnya fokusnya kan bukan kreativitas. Nah ini mungkin salah satu yang saya rasakan sebab mungkin bisnisnya juga ada penurunan karena fokusnya sudah berubah gitu ya. Jadi yang kita kejar hanya bagaimana menutup angsuran bulanan tadi ya. Yang akhirnya kita ide-ide segar yang dulu bisa muncul ya, strategi itu jadi nggak muncul gitu ya. Jadi teralihkan untuk membayar hutang ya. Target penjualan gitu aja ya. Akhirnya ya itu jadi bumerang sih kalau saya melihat begitu. Dan itu di tahun berapa Mas? Setelah dari awal-awal, berarti awal-awal memulai kenalan sama kredit tadi terus berapa lama tuh jaraknya? Jadi saya mulai kenal perbankan itu kan ya dari awal Simpress ya 2006, berarti sekitar 18 tahun yang lalu. Terus mulai berhijrah itu ya 2012. Berarti ya sekitar 6 tahun ya. Sekitar 6 tahun mulai peralihannya gitu. Iya. Oke. Terus tapi ketika sudah menyelesaikan itu semua, apakah ada perasaan plong apa nggak sih? Iya, perasaannya. Ya, betul ya, pasti ya. Atau kangen Mas? Bisa beli dulu kayak gue bisa dibeli. Gitu. Ya memang
ini kan sebenarnya mindset ya, pola pikir, betul. Jadi artinya tadi yang saya sesalkan tadi kan, dulu kenapa sih harus pinjem kan gitu ya, tunda dulu lah gitu, kesenangannya ditunda dulu, nabung aja, beli cash kan gitu ya, bisa kok gitu ya, bisa kok, mampu kok gitu. Dan ya itu gitu, yang saya rasakan sih begitu gitu Mas. Iya sih bener ya, kayak misalnya kalau tadi Mas Agung cerita cicilannya 150 juta, itu bisa beli Harley cash loh. Ya, tapi yang second. Iya, second betul. Yang baru 400-an dulu ya saat itu ya. Sekarang Mas? Street Glade. Oke. Ya, sekarang masih ada itu? Enggak lah. Tapi akhirnya pas tadi kita memutuskan hijrah tadi ya, kita aset-aset kita lepas, kita jual ya untuk menutupi, melunasi segala macam tadi gitu ya. Ya memang ada yang jual untung ya, karena kan namanya aset properti kan naik. Ada juga yang rugi ya, kayak kendaraan itu kan mesti rugi ya, turun. Jadi memang macam-macam gitu loh. Dan ya yang melelahkan itu kan negosiasinya, proses negosiasi kepada perbankan untuk bisa menyelesaikan ini gitu ya. Karena apalagi kalau bank-bank yang plat merah itu kan dia ya maksimal sekali mentok di pokok gitu ya. Tapi kalau bank swasta itu bisa di bawah pokok juga bisa gitu ya. Karena saya sempat ngalami juga, apalagi pas kemarin kan pas pandemi itu sebenarnya peluang untuk negosiasi ke perbankan itu ya. Iya. Jadi satu hal yang menarik adalah yang kita belajar dari sini, bahwasanya ya utang itu sebenarnya mungkin ada juga beberapa di luar sana pengusaha ya yang sebenarnya tidak perlu untuk berutang gitu. Terlebih untuk pengembangan bisnis, kalau sebenarnya dia lebih rigid lagi di keuangan, lebih sabar-sabar lagi gitu ya. Mungkin bisa lebih ya mungkin mendapatkannya nggak langsung. Nggak, misalkan kalau utang kan tinggal telepon datang ya kan, tanda tangan cair gitu segala macam, cepat gitu. Tapi kalau misalkan untuk cash dan segala macam mungkin nggak langsung, butuh waktu memang. Tapi lebih safety. Tapi kita juga belajar juga ternyata banyak juga orang luar sana, Mas Agung di sini juga cerita, hutang itu ternyata awalnya tidak butuh, tapi akhirnya jadi butuh. Terus nyandu jadi kebutuhan nanti ya. Sampai akhirnya menyesal untuk apa aku kayak gitu ya gitu. Jadi beban setiap bulan itu, Pak. Jadi beban gitu. Nah, sehingga mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman luar sana, bahwasanya tahan dulu deh gitu ya, sabar dulu, karena memang pengusaha itu apalagi ketika zaman sekarang viral cepat banget, ketika dia naik terus omsetnya tiba-tiba menggelundung cepat, itu kan tawarannya wah kemana-mana pasti gitu, entah dari mana nomornya pasti udah beredar aja di antara para marketing gitu kan ya. Itu jadi harus tahan dulu. Terus saya juga belajar bahwasanya yang awalnya tadi adalah mitra bisnis ya kan, yang katanya hadir dengan kami adalah mitra Anda gitu ya, kami membantu bisnis Anda, tapi ketika macet sedikit malah membalik menyerang gitu. Nah, sedangkan kalau yang kita pelajari di dalam Islam sendiri seharusnya tidak demikian ketika kita menyatakan diri sebagai mitra dan seterusnya. Terus juga kita belajar bahwasanya ternyata jangka waktunya juga tidak terlalu panjang kalau kita ngomongin panjang ya gitu. Ya jangka waktu kesenangan dengan jangka waktu kesusahan itu pusing-pusingnya itu kayak ngapain sih sampai akhirnya. Mungkin senangnya cuma seminggu di awal aja ya. Ya seminggu sih Mas, karena kan habis seminggu dapat lagi yang baru kan. Dapat tambahan, beli lagi gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya berarti saya bisa bilang gini ya Mas Agung ya. Bisnis itu bisa bertumbuh dan berkembang, tidak perlu suntikan perbankan. Sebenarnya kan bisa begitu ya. Betul sekali, karena saya merasakan sendiri ya. Kalau saya berhitung gitu ya, ketika misalkan awal pertama kali bisnis, itu kan sebenarnya bisa saja dimulai dengan partnership atau kerjasama atau bahasa sirka lah gitu ya, bahasa sekarang ya. Artinya ketika kita butuh modal, itu kan kita bisa berkolaborasi. Kan kalau di dalam bank kan juga sebenarnya kan bank itu hanya menyalurkan dana-dana milik masyarakat dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan kan gitu. Nah, kenapa kita tidak langsung mengakses masyarakat itu sendiri yang punya dana-dana sisa tadi kan gitu. Nah, tinggal caranya adalah ya gimana caranya supaya kita bisa mengakses masyarakat tadi yang punya dana berlebih dan dia ingin memutar uangnya kan gitu ya. Di mana nanti memutar uangnya dia mendapatkan bagi hasil kalau konteksnya bisnis ya.
dan nanti mendapat keuntungan yang si pebisnisnya juga akan mendapat bagi hasil yang sama juga kan gitu ya. Tinggal nanti ditentukan persentasenya. Artinya sebenarnya membangun bisnis tanpa modal itu bisa gitu kan. Bahkan saya menulis tuh Mas buku ya. Judulnya Jurus Buka Ratusan Cabang Tanpa Riba. Nah, itu saya ingin menceritakan di situ bahwa ternyata bisa loh, bisa buka ratusan cabang pun tanpa harus utang gitu, tanpa harus pinjam ke bank gitu ya. Kalau karena konteksnya riba tadi tanpa harus pinjam ke bank gitu. Ya caranya bagaimana? Ya tadi langsung mengakses pemilik dana tadi. Nah, tinggal gimana caranya kita menjadi orang yang terpercaya kan gitu ya, yang trust, yang dipercaya orang. Dan ini kan sebenarnya konsep yang saya ambil dari Rasulullah kan. Rasulullah kan al-amin kan, orang yang terpercaya. Rasulullah itu didatangi oleh para saudagar-saudagar untuk bekerja sama, berkolaborasi, mengelola hartanya untuk dijadikan modal dalam berdagang yang lalu akhirnya bagi hasil kan begitu. Ya sama sebenarnya seperti itu yang saya lakukan juga begitu ya, di buku itu saya ceritakan begitu. Karena kita menjadi orang terpercaya, membangun bisnis dengan bagus, dengan profesional, mendapatkan hasil yang menguntungkan, lalu nanti kita bekerja sama dan ya saling menguntungkan kan gitu. Nah cuma kadang orang kan pingin instan ya, pingin cepat, nggak mau ribet kan gitu ya. Apalagi kalau berhubungan dengan banyak orang ini kan kita harus pintar-pintar juga dalam berkomunikasi gitu ya. Orang pingin udahlah langsung ke bank dapat duit, bikin usaha terus nanti tinggal saya cicil kan gitu ya. Nggak tahu kalau di dalam pinjaman tadi kan membayar kepastian dengan ketidakpastian. Sementara kalau kita kerjasama itu kan berbeda konsepnya. Kalau untung bareng, rugi bareng kan itu. Jadi artinya resiko ditanggung bersama gitu loh. Kalau pinjam ke perbankan, resiko ya kita sendiri yang nanggung, yang debiturnya kan gitu. Jadi artinya ada dua perbedaan di situ ya. Nah untuk yang cerdas menurut saya yang tadi ya kita berbagi resiko bersama dengan orang-orang yang memiliki modal. Nah, gitu. Kalau potensi orang-orang di luar sana yang sebenarnya punya uang itu berarti banyak ya? Oh banyak sekali. Pengalaman saya orang Indonesia ya yang punya uang sekitar 100 sampai 200-an juta tabungan gitu ya. Nganggur itu banyak. Gitu. Dan mereka bingung nih, buat apa nih duit ini? Akhirnya yang terjadi kalau sekarang ya akhirnya larinya ke deposito, larinya ke ya tadi perbankan atau mungkin mainan-mainan semacam pasar modal gitu ya. Yang menurut saya itu kan nggak real dia, bisnis non real ya. Harusnya kalau kita bisa masuk ke sana, apalagi sekarang kan sudah eranya hijrah ya, orang sudah mulai paham tentang Islam ya. Apalagi ketika dipahami bahwa mereka tuh begitu itu nggak sesuai Islam loh gitu ya, itu ada ribanya loh gitu. Nah, itu kan mereka akan mencari alternatifnya kemana ya tadi, orang-orang yang pengusaha yang berkompeten yang menawarkan bisnisnya untuk dikolaborasi gitu loh. Dan itu banyak sekali. Nah tinggal makanya kita mampu tidak diberikan kepercayaan tadi untuk mengolah uangnya tadi menjadi menguntungkan. Ya walaupun memang namanya bisnis kan nggak bisa kita janjikan 100% profit ya. Karena kalau deposito kan pasti dapat bunga sekian persen per bulan. Namanya bisnis kan ada macam-macam faktor gitu ya. Faktor mungkin kemarin ada pandemi saja ini udah bisnis sudah bisa anjlok kan gitu. Nah tapi ya disitulah berbagi resiko bersama dan sebagai solusi untuk terbebas dari dosa tadi kalau dengan tanpa riba kan begitu. Ya solusinya begitu memang. Ya. Nah ini poin yang menarik lagi adalah gimana caranya kita sebagai pengusaha gitu ya. Kalau misalnya kalau dalam kerja sama bisnis ini adalah sebagai pengelola yang terpercaya. Karena itu juga menjadi PR tersendiri gitu. Karena yang kami lihat yang kami temui di lapangan adalah ternyata nggak sedikit teman-teman pengusaha itu bahkan mereka nggak bisa baca aja nggak bisa tentang laporan keuangan. Padahal kan menjadi sebuah dasar. Itu satu poin. Di poin yang kedua, di sisi investor kita temui itu banyak tuh Mas. Bahwasanya investornya sendiri dia nggak ngerti sebenarnya profil resikonya dia apa gitu. Karena akhirnya apa? Akhirnya dia memilih instrumen investasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan dirinya sendiri.
dia pengennya pokoknya cuannya gede dan seterusnya. Makanya sebenarnya dua pihak ini yang tadi disebutkan itu semuanya sih perlu belajar lebih sih ya. Yang satu sebagai investor dia harus belajar, karena uang nganggur 100 juta gimana caranya bisa dapat jadi 500 juta, ya nggak bisa lah begitu. Memang simsalabim kan, nggak mungkin gitu. Yang si pengelola juga saya butuh modal nih, ya dia berarti harus belajar lagi, harus lebih profesional, lebih kayak gitu. Dan semuanya berbagai pihak harus sama-sama tahu ya. Baik investor, baik pengelola juga harus sama-sama tahu bagaimana konsekuensinya ketika mengelola bisnis itu. Ya memang betul. Makanya ketika bekerja sama atau kolaborasi, kedua belah pihak itu harus paham terkait segala risikonya, hak dan kewajibannya itu harus paham. Jadi jangan sampai sebenarnya yang jadi masalah itu karena ketidakjelasan tadi ya, ketidakjelasan akad ya. Apalagi itu saya masih banyak menemui teman-teman pengusaha itu yang asal ngasih duit saja nggak jelas akadnya bagaimana. Akhirnya itu udah bom waktu ya. Ketika ada ketidakjelasan pasti di suatu waktu akan menjadi masalah gitu. Nah, tapi kalau kita sudah jelas akadnya bagaimana, perjanjiannya bagaimana, para pihak hak dan kewajibannya bagaimana, dipelajari, resikonya juga begini. Ya saya yakin itu akan menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, kita belajar banyak banget nih Mas Haris hari ini, insya Allah ya, dari Mas Agung. Tadi kita belajar bagaimana Mas Agung memulai bisnisnya dari tahun 2006 gitu ya, terus bertumbuh nasional sampai sekarang ratusan mitra dan seterusnya, ratusan cabang, bergelut dengan dunia perbankan gitu ya, sampai ya itu cerita yang mungkin bisa kita dapatkan inspirasinya. Mungkin ada tambahan Mas Haris sebelum kita tutup? Cukup ya. Mungkin ada satu penutup Mas Haris buat teman-teman Money Habits di luar sana. Dari Mas Agung? Ya kalau saya berbicara dari pengalaman ya. Makanya kalau kita membangun bisnis itu ya harus sabar ya. Biasanya juga banyak teman-teman tuh terjadi pengen cepet-cepet buka cabang juga ya. Padahal sistem belum siap, padahal bisnis belum menghasilkan keuntungan gitu ya. Terus sudah buru-buru cari mitra lagi untuk buka cabang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Ini dari pengalaman, based on pengalaman saya juga ya, artinya ya pastikan bisnis kita itu benar-benar bagus, menghasilkan profit, menguntungkan, dibuat sistem yang bagus, barulah kita duplikasi dengan mencari partner untuk bekerja sama. Artinya apa? Buktikan dulu kamu bisa nih sukses di bisnis itu, barulah untuk ekspansi kan begitu ya. Jangan belum siap sudah ekspansi, modal udah besar digelontorkan ternyata masih coba-coba. Nah, ini kan resikonya tinggi ya, kasihan juga nanti investornya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi jadi sebenarnya orang itu tidak amanah itu bukan karena kemauan dia ya. Tapi karena apa? Kurang ilmu gitu ya, kurang ilmu, kurang ilmu dia yang akhirnya karena kurangnya pengetahuan dia akhirnya membuat dia menjadi tidak amanah gitu loh. Padahal secara batin dia mungkin orang yang jujur, yang amanah, bisa dipercaya ya. Tapi karena dia kurang ilmu, akhirnya bisnis yang dijalankan nggak bagus dan akhirnya dia menjadi ya tidak amanah tadi gitu loh. Nah, jadi itu pesan saya, buktikan bisnis yang dijalankan apapun ya. Kalau sekarang mungkin bisnis online mungkin ya. Kan bisnis online kan juga butuh suntikan dana kalau pingin produksi yang kapasitas besar untuk supaya dapat HPP lebih ditekan kan. Ya paling enggak, tapi pastikan ini pasarnya ada dulu, menguntungkan, lakukan inovasi. Nah, barulah setelah sudah terbukti, barulah dia cari partner-partner untuk bekerja sama, barulah dia mengembangkan bisnisnya. Mungkin begitu Mas Giri. Baik, terima kasih Mas Agung, terima kasih Mas Haris atas episode kali ini di Money Habits. Jadi teman-teman kita bisa mendapatkan pesan banyak sekali. Yang pertama, kalau mau usaha adalah sabar, terus buktikan dulu bahwa teman-teman bisa untuk membuat sebuah bisnis itu profit, baru ekspansi. Karena buka cabang sebenarnya bukan buka profit baru, tapi buka masalah baru. Jadi, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.